Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Saya Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pekerja. Nah, Anissa, apa hak dan kewajiban para pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Nah, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah regulasi yang mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan serta menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Tujuannya adalah menciptakan hubungan kerja yang adil dan berlandasan pada prinsip perlindungan bagi pekerja. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara karena melibatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja. Undang-undang Ketenagakerjaan dibentuk untuk melindungi hak-hak para pekerja. Dalam hak asasi pekerja, di mana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjamin hak-hak dasar pekerja, di mana jenis-jenis hubungan kerja dalam undang-undang ini mengatur berbagai jenis hubungan kerja, termasuk hubungan kerja dalam waktu tertentu, hubungan kerja dengan waktu tidak tertentu, dan hubungan kerja lewat perantara. Dalam perselisihan hubungan industrial, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan hubungan industrial antara perusahaan, baik melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase ruang lingkup. Nah, bagaimana menurut kamu pengertian hak dan kewajiban pekerja itu sendiri, Bila? Menurut saya sendiri, pengertian hak pekerja merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan Menurut saya sendiri, pengertian hak pekerja merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang sudah semestinya oleh karyawan dan tidak dapat diganggu oleh pihak manapun. Pengertian kewajiban pekerja, suatu hal yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan bersifat wajib. Perlindungan pekerja renta dan marginal. Perlindungan bagi pekerja anak. Undang-Undang Ketenagakerjaan memiliki ketentuan yang melarang pengguna tenaga kerja anak di bawah umur tertentu dan dapat menerapkan standar kerja yang aman bagi pekerja anak. Perlindungan bagi pekerja migran tersebut, undang-undang ini memberikan perlindungan khusus bagi pekerja migran termasuk dalam hal upah, kondisi kerja, dan hak-hak lainnya. Perlindungan bagi pekerja difabel, Undang-Undang Ketenagakerjaan menerapkan ketentuan yang memastikan akses pekerja difabel ke pasar kerja serta memberikan perlindungan diskriminasi di tempat kerja tersebut. Selanjutnya, tantangan dan perkembangan terkini. Adaptasi terhadap perubahan ekonomi dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu terus beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Peningkatan kesadaran hukum. Pentingnya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pekerja dan pengusaha untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Anissa, menurut kamu, sebutkan dong contoh dan hak dan kewajiban para pekerja. Yang pertama, hak yaitu memperoleh upah yang layak. Yang kedua, mendapatkan perlaku dan kesempatan yang sama. Yang ketiga, memiliki waktu kerja yang manusiawi. Yang terakhir, kewajiban. Yang pertama, menaati peraturan perusahaan. Yang kedua, loyalitas dalam bekerja. Ketiga, konfidensialitas dalam bekerja. Nah, menurut kamu contoh hak dan kewajiban para pekerja apa? Menurut saya nih, yang pertama itu mendapatkan pelatihan kerja terlebih dahulu. Yang kedua, menempatkan tenaga kerja. Yang ketiga nih, mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, atas jaminan sosial. Dan yang kelima, kebebasan berserikat. Yang keenam, melakukan ibadah. Dan yang ketujuh, hak untuk istirahat dan cuti. Kewajiban menurut saya sih
adanya 4. Yang pertama, satu, melakukan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mematuhi peraturan perusahaan. Yang ketiga, menjaga hubungan kerja baik dengan rekan-rekan kerja dan atasannya. Dan yang keempat, menjaga keamanan dan keselamatan di tempat kerja. Nah, sekian dari informasi yang kami sampaikan. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.